Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali anak-anak, meskipun dalam kondisi belajar daring dari rumah ya. Tidak mengapa, kita berdoa semoga besok kita bisa berkumpul kembali, segera bertatap muka di sekolah ya, di madrasah. Baik, kita akan melanjutkan soal AKM yang literasi ya, yang literasi paket soal 1 yang nomor 21. Nah, halaman 27. Silahkan dibuka dulu halaman 27. Sekarang kita ke soal nomor 21. Lanjutan yang kemarin sudah pernah kita bahas. Oke. Pernyataan, suruh menentukan sesuai atau tidak sesuai. Oke, yang pertama ya. Si Kabayan bermalas-malasan di tempat tidurnya. Salah ya, harusnya tidak sesuai ya, harusnya di balai belakang rumah. Si Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta, betul. Kemudian si Kabayan menangkap ikan di sungai dekat sawah Mangkarta, salah ya, harusnya di sawahnya. Emak menjual sebagian ikan di pasar, betul, sebagian dijual, sebagian dimakan. Si Kabayan bermain air di sungai, salah ya, si Kabayan itu hanya menunggu ikan ya di sawahnya Mangkarta. Kemudian kita lanjutkan nomor 22 tentang getah jarak dan sakit gigi. Nah, disuruh memasangkan ya antara manfaat dengan tanaman obatnya. Yang pertama, rimpang tanaman ini bermanfaat untuk mengobati mual. Nah, mual itu diobati dengan jahe. Jahe itu apa? Jahe itu B ya, jahe itu B ya. Kemudian yang kedua, tanaman ini bermanfaat untuk penyedap masakan. Nah, membuat masakan menjadi terasa nikmat, yaitu apa? G, serai ya, serai. Tahu ya, serai. Kemudian buah ini membantu membakar lemak dalam tubuh. Nah, buah ini namanya apa? Jeruk nipis, yaitu E ya. Getah buah ini untuk mengobati sakit gigi. Nah, sakit gigi itu biasanya dikasih getah jarak, pohon jarak ya. D. Kemudian tanaman ini untuk menghilangkan ketombe di kepala. Nah, ketombe di kepala itu bisa dihilangkan dengan lidah buaya, yaitu F. Oke, sudah ya, nomor 22 ya. Kita lanjutkan nomor 23 tentang atau memahami infografis tentang bimbel. Bimbingan belajar khusus ulangan kenaikan kelas. Kita lihat yang pertama. Yang nomor 23 yang pertama, orang tersebut menelepon bimbingan belajar pada nomor 0821. Kita lihat, nah, telepon harusnya ya 0274, berarti salah ya. Orang tersebut datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini kita lihat paling lambat 4 Desember. Berarti kalau tanggal 3 itu masih bisa ya, berarti betul. Orang tersebut mendaftar melalui pesan singkat nomor 0274. Nah, 0274 ini hanya untuk apa? Hanya untuk telepon saja ya, nomor telepon biasa. Tidak bisa untuk pesan singkat, berarti salah. Orang tersebut mendaftar secara online pada alamat websitenya. Oke, websitenya ada ya. Sesuai ya, betul berarti ya, betul. Oke, itu jawaban nomor 23. Lanjut ke 24. Bimbel AY menyediakan guru IPA ya. Di situ tertulis materi semua mata pelajaran, berarti IPA ya. Kemudian bimbel AY menyelenggarakan pembelajaran untuk ulangan harian. Kurang tepat ya atau tidak? Karena khusus untuk kenaikan kelas. Kemudian saya akan mengikuti les pada hari Minggu. Nah, lihat di sini jadwalnya adalah Senin, Kamis, dan Jumat ya. Berarti salah atau tidak tepat. Saya harus membayar 660.000 jika mengikuti les secara individu. Nah, di sini kita lihat jika kelompok tuh 480, minimal 5 orang. Private home berarti 660, berarti private home itu sendiri ya, individu ya. Berarti itu betul 660. Oke, itu nomor 24. Kita lanjut nomor selanjutnya 25-26, juara Olimpiade Matematika. 25,
perjuangan Fafa untuk memperoleh juara Olimpiade Matematika di tingkat internasional tidak mudah. Fafa digembleng secara khusus oleh siapa? Oleh akademisi dari 3 universitas terkemuka. Akademisi ya jawabannya. Kemudian 26 disuruh memasangkan antara kolom 1 dengan kolom 2. Kolom 1, seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat kecamatan ya. Sebelum mengikuti kompetisi di Bulgaria, Fafa secara khusus di karantina. Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan cepat dan tepat. Fafa melakukan latihan dari kapan? Dari awal hari hingga sore hari ya. Di awal hari sampai sore hari. Selama melakukan persiapan, Fafa selalu soal-soal yang diterima, selalu menerima soal-soal yang diberikan. Oke. Itu nomor 26. Kita ke 27. Ada www YouTube. Nah, dalam video tersebut kamu bisa mengetahui cara bermain gobak sodor. Permainan tersebut dimainkan secara berkelompok dan dapat dilakukan di mana? Ya, di halaman yang luas karena membutuhkan tempat yang luas ya. Kemudian kita lanjut nomor 28 dan 29 tentang permainan tradisional ini lebih bermanfaat. Oke, betul dan salah nomor 28. Kita lihat alasan dilakukannya permainan tradisional. Karena kita meninggalkan permainan zaman sekarang. Oke, tidak ya, salah ya. Karena permainan tradisional dapat menaikkan berat badan. Tidak ya, permainan tradisional justru membuat sehat. Karena berfungsi untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Ya, betul, melestarikan budaya bangsa. Karena karakter yang baik dalam diri kita dapat dikembangkan melalui permainan tradisional. Iya, jadi permainan tradisional itu banyak sekali yang mengembangkan karakter pribadi seseorang. Ini jawaban untuk nomor 28. Oke, kita lanjut nomor 29 tentang perbedaan ya. Setuju atau tidak? Permainan gobak sodor lebih melatih keseimbangan tubuh daripada permainan engklek. Oke, setuju atau tidak? Permainan gobak sodor itu lebih bukan keseimbangan ya. Kalau gobak itu lebih ke kekompakan ya. Berarti tidak ya, tidak setuju ya. Kemudian permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita dibandingkan permainan engklek ya. Dibanding engklek ya, lebih waspada karena harus melihat layangan yang ada di atas ya. Kemudian saat bermain layangan kita membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibandingkan saat bermain gobak sodor. Iya, kalau gobak sodor cuma garis-garis saja ya, nggak membutuhkan peralatan yang lainnya. Permainan engklek lebih melatih kerjasama kelompok daripada permainan bentengan. Kebalik ya, berarti tidak setuju. Jadi yang melatih kerjasama kelompok itu adalah bentengan, sedangkan engklek itu melatih keseimbangan. Terakhir nomor 30 ada gambar waktu terbaik untuk belajar. Nah, aktivitas berikut yang sesuai dengan informasi pada infografis di atas ya. Aktivitasnya yang pertama, Kevin mengerjakan tugas matematika pada pukul 16 sampai 17. Nah, di situ belajar itu kan pagi dini hari ya, jam 2 ya, jam 3 sampai jam 5. Kemudian pagi jam 7 jam 10, malam jam 19 sampai 21. Berarti tidak tepat. Yang kedua, sekolah Cita mulai pembelajaran pukul 7.30, istirahat pada pukul 10. Nah, berarti sesuai dengan pagi hari ya. Bisa masuk di yang pagi hari. Berarti betul. Kita lihat yang ketiga, pada pukul 21 Mika sudah selesai belajar. Sebelum belajar Mika menonton televisi. Nah, di situ tidak ada keterangan kapan waktu menonton televisi, berarti tidak sesuai.
Terakhir, Andi bangun pukul 2 dan mulai menghafal materi yang akan digunakan sebagai bahan penilaian harian hingga pukul 4. Pukul 2, apakah di situ dini harinya pukul 2? Oke. Di situ pukul 3 sampai 5 ya, berarti itu juga tidak tepat. Berarti jawabannya hanya satu. Sekolah jika mulai pembelajaran pada pukul 7.30 dan istirahat pada pukul 10. Oke. Itu saja ya anak-anak, dari nomor 21 sampai 30 berarti 10 soal. Silahkan di sini ditulis tadi anak-anak mengerjakannya betul berapa. Itu saja ya. Terima kasih, selamat belajar, tetap bersemangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.